Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Keris Nogo Sostro Sabu Inten. Maisa Jenar semakin heran ketika tiba-tiba Watu Gunung tertawa keras dengan suaranya yang nyaring. Begitu kerasnya ia tertawa sampai menimbulkan getaran-getaran di dada orang yang mendengarnya. Sebaliknya, para penonton yang melihat Watu Gunung bersikap demikian, seketika tubuhnya menjadi gemetar. Sebab dengan demikian, Watu Gunung sudah menemukan suatu kepastian bahwa dalam waktu singkat ia pasti akan dapat menghancurkan lawannya. Dan biasanya dipegangnya kedua kaki lawannya itu, diputar di udara, dan dengan sekali tetak dihantamkan pada pohon sawu di tepi arena itu, sehingga kepalanya menjadi pecah berserakan. Melihat hal itu, Ki Asem Gede ikut menjadi cemas. Ia melihat nyata-nyata bahwa pukulan Mahisa Jenar tepat mengenai dada, tetapi pukulan itu tak mengakibatkan apa-apa. Tetapi melihat ketenangan Mahisa Jenar, Ki Asem Gede pun menjadi agak tenang pula. Satu kesalahan dari Watu Gunung dan para penonton pertarungan itu adalah bahwa mereka tidak menyadari kalau pukulan Mahisa Jenar itu hanya mempergunakan sebagian kecil dari seluruh kekuatannya. Dengan melihat akibat dari pukulan percobaan itu, Mahisa Jenar dapat mengukur bahwa kalau ia mempergunakan 3/4 saja dari kekuatannya, dada Watu Gunung itu pasti akan rontok. Ketika suara tertawa dari Watu Gunung makin menurun, para penonton pun menjadi semakin gelisah. Sebab demikian suara itu berhenti, demikian pula Watu Gunung akan menyerang dengan dahsyatnya tanpa menghiraukan hantaman lawan. Dan biasanya pada waktu yang singkat ia telah berhasil meringkus kaki lawan itu dan membenturkan kepalanya di pohon sawu. Berbeda dengan semua pikiran-pikiran itu, tiba-tiba Mahisa Jenar mendapat kesan yang aneh dari suara tertawa itu. Ia jadi terkenang pada suatu peristiwa yang sangat memalukan dan hampir-hampir menjatuhkan namanya. Peristiwa itu terjadi beberapa waktu lalu ketika ia masih menjabat sebagai perwira pasukan pengawal raja. Pada saat Demak membentuk dirinya dan memperkokoh kedudukannya, di mana dibutuhkan kekuatan yang sebesar-besarnya, maka di daerah pantai selatan berdirilah suatu himpunan dari beberapa tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang ingin mempergunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri serta golongannya. Gerombolan ini diketuai oleh seorang yang sakti dan berkekuatan luar biasa yang menamakan dirinya Lowo Iju, sehingga gerombolan itu pun kemudian lazim disebut gerombolan Lowo Iju. Pada masa jayanya, Lowo Iju mempunyai daerah pengaruh yang luas di daerah selatan sepanjang pantai ke daerah Bagelan dan Banyumas. Menurut kabar, gerombolan ini bersarang di hutan Mentau. Demikian merasa dirinya begitu kuat
sampai Lowo Ijo sendiri beserta beberapa orang kepercayaannya berani melakukan pengacauan di ibu kota kerajaan Demak. Meskipun pasukan keamanan sudah dikerahkan, namun Lowo Ijo tak pernah bisa dijumpai, kecuali hanya bekas-bekas perbuatannya yang kadang-kadang tak mengenal peri kemanusiaan dan tanda-tanda pengenal yang sengaja ditinggalkan, yaitu secari kain yang bergambar seekor kelelawar berwarna hijau dan berkepala serigala diikatkan pada sebilah pisau yang agak panjang. Bahkan kekurang ajarannya memuncak lagi dengan usahanya memasuki kamar perbendaharaan istana, di mana disimpan harta kekayaan istana beserta benda-benda untuk upacara yang terbuat dari emas, berlian, permata, dan lainnya. Adalah suatu aib yang tercoret di muka para pengawal istana kalau pada saat itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa 5 orang gerombolan Lowo Ijo yang dipimpin oleh Lowo Ijo sendiri sampai dapat memasuki halaman istana bagian dalam. Untunglah bahwa pada saat-saat di mana gerombolan Lowo Ijo sedang mengganas, pasukan pengawal istana telah mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menghadapi segala kemungkinan, sehingga tiap malam tidak hanya prajurit yang bertugas ronda keliling, tetapi juga para perwira. Malam itu adalah malam di mana Mahesa Jenar sedang mendapat giliran bertanggung jawab pada keselamatan raja serta istana seisinya. Dan justru pada malam itu pula lah gerombolan Lowo Ijo bertindak. Pada malam itu, kira-kira hampir tengah malam, Mahesa Jenar di ruang penjagaannya merasakan angin aneh bertiup berlahan-lahan. Begitu nyamannya sampai para prajurit merasa ngantuk dan tiba-tiba dan bahkan menjadi tak kuat lagi menahan matanya. Mahesa Jenar sendiri merasa bahwa ia pun tak luput dari serangan itu, tetapi ia adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Begitu ia merasakan suatu ketidakwajaran, hatinya menjadi curiga. Meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Mula-mula ia pusatkan kekuatan batinnya untuk melawan akibat angin yang aneh itu, sehingga lambat laun ia berhasil mengatasinya. Kemudian ia sendiri pun berpura-pura merebahkan diri di samping seorang perwira bawahannya yang sudah hampir tak kuat lagi menahan kantuknya. Tetapi begitu Mahesa Jenar berbaring, lalu berbisiklah ia berlahan-lahan kepada perwira bawahannya itu, "Adi Gajah Alit, rupa-rupanya dirimu telah terkena sirep. Sadarlah dan cobalah melawan." Mendengar bisikan Mahesa Jenar ini, Gajah Alit menjadi seperti tersadar dari kantunya. Cepat-cepat ia pun memusatkan seluruh kekuatan batinnya dan dengan sekuat tenaga ia melawannya. Akhirnya ia pun sedikit demi sedikit berhasil menguasai dirinya kembali. Ketika Mahesa Jenar melihat bahwa Gajah Alit telah dapat menguasai dirinya kembali, ia berkata, "Adi Gajah Alit, rupa-rupanya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam istana ini. Aku kira sebagian besar penjaga sudah terlibat dalam cengkraman sirep itu. Tetapi baiklah, kita tidak usah ribut. Marilah kita berdua berusaha untuk menguasai keadaan." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakang Ronggo Tohjaya?" tanya Gajah Alit dengan berpura-pura tidur. Mereka tentu tidak mengira kalau kita tengah mengadakan penyelidikan. Marilah kita berpencar lewat pintu belakang dari ruangan ini.
kau pergi ke utara, dan aku pergi ke selatan. Kalau salah satu di antara kita melihat hal yang mencurigakan, dan kiranya kita masing-masing seorang diri tak mampu mengatasi, sebaiknya kita memberi tanda dengan sebuah suitan. Baiklah Kakang Ronggo, jawab Gajah Alit. Dan setelah beberapa saat tak terjadi apa-apa. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali mereka berdua menyelinap pintu belakang ruang jaga dengan tidak membangunkan seorang pun, agar orang-orang yang bermaksud jahat itu sama sekali tak menduga bahwa di antara sekian banyak penjaga itu ada yang terluput dari sirepnya. Dengan berlindung pada bayang-bayang dan batang-batang tanaman, mereka berdua menyelidiki keadaan taman itu dengan seksama. Gajah Alit ke utara, sedangkan Mahesa Jenar atau Ronggo Tohjaya ke selatan. Beberapa lama mereka tak menemukan tanda apa-apa. Malahan halaman dalam istana itu rasanya jauh lebih sepi dari biasanya. Tapi Mahesa Jenar dan Gajah Alit adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman dan mempunyai ketajaman batin yang luar biasa. Mahesa Jenar yang meskipun pada waktu itu belum melihat adanya sesuatu yang mencurigakan, tetapi ia sudah mendapat firasat bahwa ia telah berdekatan dengan apa yang dicarinya. Itulah sebabnya ia segera diam menenangkan diri di belakang sebuah tanaman yang agak ribut. Dipusatkannya segala perhatiannya ke suasana di sekelilingnya. Angin aneh yang ternyata adalah mengalirnya kekuatan sirep dari seseorang yang cukup kuat ilmu kebatinannya masih saja bertiup. Bahkan daya sirep itu demikian kuatnya sehingga baik Mahesa Jenar maupun Gajah Alit harus tetap menyediakan sebagian perhatiannya untuk tetap melawan pengaruhnya. Dengan mengukur kekuatan angin aneh itu, Mahesa Jenar sedikit banyak dapat menjajaki sampai di mana kehebatan orang-orang yang memasangnya. Dengan demikian, Mahesa Jenar harus betul-betul waspada, sebab ia tahu betul bahwa orang yang memasang sirep itu tentulah seorang yang mempunyai kesaktian tinggi. Dari tempat persembunyiannya, Mahesa Jenar dapat melihat bahwa 3 orang yang bertugas jaga di sudut dinding halaman itu telah tertidur semuanya. Tombaknya disandarkan pada dinding halaman dan mereka bertiga begitu saja menggeletak tidur di atas rumput. Maka setelah agak lama Mahesa Jenar menanti, datanglah saat yang menyebabkan denyut jantung Mahesa Jenar bertambah cepat. Karena pendengarannya yang sangat tajam itulah, maka ia mendengar suatu berdesir di atas atap balai perbendaharaan istana. Ketika dengan matanya yang setajam telinganya itu pula ia mengamati arah suara itu, darahnya jadi tersirap. Dilihatnya samar-samar bayangan yang berkerudung, hampir seluruh tubuhnya berjalan mengendap-endap. Tiba-tiba bayangan itu berhenti hanya beberapa depa saja di atasnya. Mahesa Jenar segera mengatur jalan nafasnya supaya tidak terdengar oleh bayangan itu. Dan memang rupa-rupanya bayangan itu sama sekali tidak mengerti kalau di bawahnya bersembunyi seseorang. Bayangan itu kemudian berdiri dan terdengarlah suatu suitan nyaring. Setelah itu ia berdiri tegak sambil memandang ke arah sudut pagar halaman. Tiba-tiba muncullah berturut-turut hampir seperti seekor berati yang terbang dan hinggap di atas dinding pagar yang tingginya 1,5 kali tinggi orang. Dan kemudian terdengarlah tawa itu. Bayang-bayang di atas balai perbendaharaan itu memperdengarkan suara tertawa yang walaupun tidak keras tetapi memancarkan suatu pengaruh yang luar biasa, sehingga
seseorang yang mendengarnya, hatinya menjadi begitu pedih, seperti mendengar rintihan hantu kabur. Keempat bayangan yang muncul kemudian memperdengarkan suara tertawa yang sama, sehingga terpaksa Maisa Jenar harus segera dengan kekuatan batinnya menutupi lubang-lubang pendengaran hatinya untuk tidak menerima pengaruh jahat dari suara itu. Kemudian keempat orang itu meloncat dengan gaya seperti seekor burung. Seperti terapung di atas udara, mereka berlari ke arah bayangan di atas atap itu. Sementara itu, dari arah lain, Maisa Jenar melihat bayangan seorang yang pendek bulat berlari seperti batu, berguling-guling masuk ke jurang begitu cepatnya ke arah empat bayangan itu. Belum lagi Maisa Jenar berbuat sesuatu, bayangan itu sudah langsung menyerang. Hati Maisa Jenar berdebar bertambah cepat. Bayangan yang gemuk pendek dan menggelinding cepat sekali sudah pasti adalah Gajah Alit. Rupanya ketika Gajah Alit mendengar suitan bayangan di atas atap itu, ia mengira kalau Mahesa Jenar yang memberi tanda kepadanya untuk membantunya. Maka ketika ia dengan hati-hati sekali pergi ke arah suara itu, ia mendengar suara tertawa bersahut-sahutan, dan ia melihat keempat bayangan itu seperti terbang mengarah ke balai perbendaharaan. Maka dengan tidak banyak pertimbangan lagi, ia langsung menyerang keempat bayangan itu. Keempat bayangan itu rupa-rupanya sama sekali tidak menduga kalau ia akan mendapat serangan sedemikian hebatnya, sehingga dalam beberapa saat rupa-rupanya Gajah Alit telah berhasil melukai satu di antaranya. Tetapi ketika yang lain menjadi sangat marah, dan segeralah terjadi pertempuran yang hebat sekali. Sementara itu, Maisa Jenar belum memperlihatkan diri, kecuali keadaan masih belum memerlukan. Rupanya Gajah Alit tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Meskipun ia harus bekerja mati-matian melawan 3 orang yang mempunyai tenaga tempur yang cukup, ia sendiri memandang perlu untuk tetap mengawasi gerak-gerik bayangan di atas atap balai perbendaharaan itu. Dan apa yang diduganya ternyata benar. Bayangan di atas atap itu ternyata adalah pemimpinnya, yaitu Lowo Ijo. Melihat keempat orangnya itu tak segera dapat mengatasi lawannya, Lowo Ijo tampaknya tidak sabar lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan suatu suitan nyaring, dan seperti seekor elang menyambar, ia terjun dari atap. Kedua tangannya dikembangkan, dan tampaklah jari-jari tangannya yang kokoh kuat itu siap menerkam Gajah Alit. Maisa Jenar yang memang sudah siap tidak membiarkan Gajah Alit dilukai. Segera ia pun meloncat dari persembunyiannya. Gerakan tampak kuat, tangkas, dan teguh, seperti seekor bandeng yang terluka menyerang lawannya. Mendengar suitan dari atas atap itu, Gajah Alit segera sadar bahwa suitan itu seperti yang didengarnya tadi ternyata bukanlah suara Mahesa Jenar. Maka ia segera melontarkan diri jauh ke belakang sampai 4-5 depa, dan segera bersiap menghadapi kemungkinan dari musuhnya yang baru itu. Melihat gerak yang demikian cepatnya, ketika musuhnya jadi terkejut. Demikian juga Lowo Ijo yang terpaksa membuat satu gerakan di udara untuk mengubah arah terjunnya. Tetapi di luar dugaannya bahwa dari arah lain datanglah dengan garangnya suatu serangan yang dahsyat. Kembali Lowo Ijo mengubah gaya tubuhnya. Meskipun demikian, ia tak mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang ke arah biang berlawanan, sehingga segera ia melipat tangan kanannya untuk melindungi dada,
sedangkan tangan kirinya bersiap untuk menyerang. Pada saat kaki Lowo Ijo baru menyentuh tanah, datanglah serangan Mahesa Jenar dengan dahsyatnya, sehingga terjadilah suatu benturan yang sangat hebat dari dua tenaga raksasa. Tetapi Mahesa Jenar menang perhitungan, sehingga Lowo Ijo terdorong ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Ia berguling 2 kali ke belakang dan barulah ia dapat tegak kembali. Lowo Ijo merasakan dadanya sangat nyeri, nafasnya agak sesak. Pukulan Mahesa Jenar yang dilontarkan sepenuh tenaga itu rupanya telah melukai bagian dalam tubuh Lowo Ijo. Meskipun demikian, pada saat benturan itu terjadi, tangan kiri Lowo Ijo ternyata telah dapat mengenai pundak Mahesa Jenar, sehingga tangan kanan Mahesa Jenar pun menjadi sakit dan gerakannya menjadi terbatas. Gajah Alit yang melihat munculnya Mahesa Jenar dengan tiba-tiba itu menjadi girang dan gerakannya bertambah mantap. Sambil menyerang kembali, ia sempat berkata, "Kakang Ronggo, rupa-rupanya kau mau mengajak main sembunyi-sembunyian." Tetapi Mahesa Jenar diam saja, sebab ia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Segera terjadi 2 kancah pertarungan yang sangat dahsyat. Mahesa Jenar melawan Lowo Ijo dan Gajah Alit melawan 3 orang pengikut Lowo Ijo. Mungkin karena Lowo Ijo telah berhasil dilukainya terlebih dahulu, maka pertempuran antara Mahesa Jenar dan Lowo Ijo yang namanya terkenal segala pelosok dan ditakuti oleh siapapun, berhadapan dengan Mahesa Jenar tak dapat berbuat banyak. Sekali 2 kali memang ia bisa mengenai tubuh Mahesa Jenar, tetapi sebaliknya Mahesa Jenar telah mengenainya 2 kali lipat. Karena tangan kanannya terluka, Mahesa Jenar memusatkan serangan pada kecepatan gerak kakinya, dan ternyata ini berbahaya sekali bagi Lowo Ijo. Pada suatu kali, Lowo Ijo dengan dahsyatnya menyerang arah tenggorokan Mahesa Jenar dengan 2 buah jarinya yang dirapatkan. Cepat-cepat Mahesa Jenar menghindar dengan menarik tubuhnya sedikit ke samping. Tetapi secepat kilat Lowo Ijo mengubah serangannya dengan suatu tendangan ke arah ulu hati Mahesa Jenar. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga hanya dengan gerakan yang kecepatannya tak dapat dilihat, Mahesa Jenar berhasil menangkis serangan itu dan dengan tangannya mendorong kaki itu ke dalam. Dorongan itu begitu kuatnya sehingga Lowo Ijo terputar setengah lingkaran. Maka kembalilah Mahesa Jenar mempergunakan kesempatan ini. Belum lagi kaki Lowo Ijo itu menjejak tanah, Mahesa Jenar telah memberinya suatu tendangan dan dengan tumitnya ia mengenai lambung lawannya. Kembali Lowo Ijo terlompat beberapa langkah. Karena dada Lowo Ijo sudah terluka, maka pukulan itu rasanya jauh lebih hebat dari serangan yang pertama, sehingga Lowo Ijo terlompat ke belakang. Mahesa Jenar yang akan memburunya terpaksa segera menghentikan gerakannya. Seleret sinar putih terbang menyambar dadanya. Secepat kilat ia memiringkan tubuhnya, dan sinar putih itu lari hanya berjarak setebal daun dari dadanya, mengenai dinding balai perbendaharaan dan langsung menancap di sana hampir sampai ke tangkainya. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau yang pada tangkainya diikatkan secari kain yang bergambar seekor kelelawar hijau dengan kepala serigala. Melihat pisau itu tertancap begitu dalam, hati Mahesa Jenar tersingkap juga. Kalau saja pisau itu menancap di dadanya, entahlah apa jadinya. Sementara itu terjadilah suatu hal di luar dugaan. Setelah melemparkan pisaunya, segera Lowo Ijo meloncat ke belakang dan secepat kilat ia melarikan diri. Mahesa Jenar tentu saja tak membiarkan Lowo Ijo lari.
sehingga ia segera mengejarnya. Tetapi di luar dugaan pula, kedua orang yang turut mengeroyok Gajah Alit segera meninggalkannya dan menghadangnya. Mereka sekarang sudah memegang senjata di tangan masing-masing, sebuah belati panjang. Maisa Jenar menjadi jengkel sekali. Sedianya ia sama sekali tak ingin melayani orang itu supaya tidak kehilangan Lowo Ijo. Tetapi kedua orang itu nekat menyerang Maisa Jenar. Terpaksa Maisa Jenar berhenti untuk melayani kedua orang itu. Baik Maisa Jenar maupun Gajah Alit mengerti akan maksud kedua pembantu Lowo Ijo, yaitu untuk memberi kesempatan kepada pemimpinnya supaya dapat meloloskan diri. Karena itu Gajah Alit pun berusaha untuk menghindari pertarungan dengan lawannya yang tinggal seorang itu untuk dapat mengejar Lowo Ijo. Tetapi lawannya itu pun sudah seperti orang kemasukan setan. Maka akhirnya Maisa Jenar dan Gajah Alit mengambil keputusan untuk menyelesaikan lawan masing-masing, barulah berusaha menangkap Lowo Ijo. Tetapi belum lagi mereka berhasil menyelesaikan pertempuran itu, Lowo Ijo telah meloncat ke atas dinding halaman. Kemudian kembali terdengar suara tertawa yang menusuk hati begitu pedihnya, seperti suara rintihan hantu kabur. Dengan cepat tertawanya itu makin lama terdengar jauh dan lemah. Menyaksikan hilangnya Lowo Ijo di depan matanya, Maisa Jenar dan Gajah Alit menjadi gusar. Dan sekarang kegusarannya itu hanya dapat ditumpahkan kepada lawannya yang ketika itu sudah berusaha untuk melarikan diri. Maka dengan kekuatan penuh, Maisa Jenar segera menghantam lawannya. Pisau yang dipegang oleh kedua orang itu sama sekali tak berarti. Pukulan Maisa Jenar melayang mengenai kepala salah seorang di antaranya, sehingga terdengar suatu jerit ngeri. Disusul teriakan keras dari yang seorang lagi, karena tulang-tulang rusuknya rontok disambar kaki Maisa Jenar. Maka seperti batang pisang, keduanya roboh di tanah dan tak bergerak lagi. Belum lagi gema teriakan itu berhenti, terdengarlah suara keluhan yang tertahan. Rupanya Gajah Alit pun berhasil menyelesaikan pertempurannya. Hanya saja ia mempunyai cara sendiri untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan tangannya yang pendek kukuh itu, ia menyambar leher lawannya. Lalu dengan ibu jarinya yang kokoh, ia menekan leher itu sampai nafasnya terputus. Namun meskipun pada pagi harinya terjadi kegemparan dalam istana, serta hampir tiap-tiap mulut menyatakan pujian terhadap Maisa Jenar dan Gajah Alit yang telah berhasil menggagalkan usaha Lowo Ijo, bahkan dapat pula membinasakan 4 orang anggotanya. Tetapi Maisa Jenar tetap merasa kagum akan kekuatan tenaga batin lawannya. Meskipun terjadi perkelahian begitu hebatnya, serta beberapa kali terdengar teriakan dan suitan, namun tak seorang pun dari mereka yang tertidur karena pengaruh sirip itu terbangun. Apalagi suara tertawa itu alangkah tajamnya, sehingga mempunyai pengaruh yang luar biasa. Orang yang tidak mempunyai daya tahan yang kuat tentu akan terpengaruh karenanya, akhirnya menggigil ngeri dan kehilangan tenaga.